Langkah kami menapaki jalur awal pendakian terasa lebih berat dari biasanya. Matahari baru saja muncul, tapi suhu udara tetap dingin. Entah karena hawa pegunungan atau sisa perasaan aneh dari mimpi-mimpi semalam. Kami bertiga mencoba mencairkan suasana dengan guyonan khas pendaki, tapi tidak ada yang benar-benar tertawa. Semua terasa hampa. Sekitar 1 jam perjalanan, kami melewati pos pertama. Biasanya banyak pendaki lain singgah di sana, tapi kali ini kosong. Tidak ada jejak tenda, tidak ada suara orang. Hanya ada 1 botol air mineral tergeletak di dekat batu besar, penuh, seolah baru ditaruh. Tapi saat Danu ingin menyentuhnya, Arga buru-buru menahan. Jangan sentuh apapun yang bukan milik kita, katanya dengan nada yang lebih serius dari biasanya. Kami lanjutkan perjalanan. Tapi sejak itu, kami merasa ada sesuatu yang ganjil. Jalur yang biasanya kami hafal luar kepala terasa berbeda. Beberapa tanda pohon dan batu yang menjadi patokan tidak terlihat. Seperti jalur ini, berubah. Disinilah semuanya mulai terasa janggal. Di antara pepohonan, aku sempat melihat sosok seseorang berdiri diam. Mengenakan jaket merah tua. Wajahnya tertunduk, rambutnya panjang. Aku kira itu pendaki lain, tapi saat aku memanggil dan melambai, sosok itu tidak bergerak. Hanya berdiri di balik batang pohon besar. Aku memalingkan wajah sejenak untuk memanggil Danu. Tapi saat aku menoleh lagi, sosok itu sudah hilang. Lu lihat orang tadi gak? Tanyaku. Orang mana? Danu heran. Pakai jaket merah berdiri di sana tadi. Aku menunjuk ke tempat itu. Tapi sudah kosong. Tak ada jejak kaki. Tak ada suara ranting patah. Danu menatapku lekat, lalu bilang, "Gue dari tadi di belakang lo. Gak ada siapa-siapa." Kami mencoba menenangkan diri. Tapi ketegangan mulai terasa. Sekitar pukul 10 pagi, kabut turun cepat. Aneh, karena biasanya kabut tebal baru muncul sore. Tapi sekarang, jalur mulai tertutup putih. Pandangan hanya sekitar 5 meter ke depan. Bahkan jejak kami sendiri perlahan menghilang di telan kabut. Saat itu, Arga yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti mendadak. Tadi ada yang nyanyi, gak?" Katanya pelan. Kami diam. Samar-samar, kami semua mendengar suara, seperti suara perempuan menyanyi lirih dari arah samping jalur. Nadanya pelan, datar, tanpa emosi. Bukan suara dari manusia yang sedang mendaki. Tidak mungkin ada orang bernyanyi di tengah kabut seperti ini. Dan lagunya seperti tembang Jawa kuno. Arga mulai gelisah. Gue yakin itu bukan suara biasa. Ayo cepetan jalan. Jangan berhenti. Kami melanjutkan perjalanan lebih cepat. Tapi yang aneh, semakin kami berjalan, suara itu justru terasa lebih dekat. Seolah mengikuti dari balik pepohonan. Dan yang membuat bulu kuduku benar-benar berdiri, lagu itu mulai berubah lirik, seperti menyebut nama-nama kami. Yoga, Danu, Arga. Kami bertiga saling pandang. Tanpa bicara, kami langsung mempercepat langkah. Sekitar pukul 11, kami sampai di sebuah dataran lapang. Di sanalah kami benar-benar dibuat bingung. Di tengah kabut, berdiri sebuah tenda, warna abu-abu, tegak sempurna. Tapi anehnya, kami tidak pernah melihat siapapun mendaki sebelum kami. Dan tidak mungkin tenda ini tiba-tiba muncul tanpa suara. "Siapa yang masang tenda di sini?" tanya Danu. Tak ada jawaban. Kami mendekat perlahan. Tidak ada suara dari dalam. Tak ada gerakan. Saat kami membuka sedikit pintunya, bau menyan langsung menyengat keluar. Di dalamnya ada bunga 7 rupa. Dupa masih menyala kecil, dan sebuah kain kafan terlipat rapi di tengah tenda. Tapi tak ada orang. Kami semua mundur spontan. Jantungku berdetak begitu cepat. Tenda itu bukan milik pendaki biasa. Kami tahu itu. Saat kami menoleh untuk pergi, suara nyanyian itu terdengar lagi, jauh lebih dekat dari sebelumnya. Kami mulai berlari. Berlari tanpa tahu arah. Kabut mengaburkan semua. Dan yang lebih mengerikan, kami semua sadar satu hal, jalur yang kami lewati sudah bukan jalur resmi pendakian.
Kami tak tahu kemana kaki kami membawa. Tapi di detik-detik terakhir sebelum kabut menelan semuanya, Arga berkata satu hal. Gue rasa, kita udah gak di jalur manusia lagi. Dan sejak itu, pendakian kami benar-benar berubah menjadi teror. Namaku Yoga. Tahun lalu, di bulan Suro, bulan paling sakral menurut penanggalan Jawa, aku dan dua temanku, Danu dan Arga, memutuskan untuk melakukan pendakian ke Gunung Merapi lewat jalur Selo. Tapi ini bukan pendakian biasa. Kami sengaja merencanakannya tepat malam 1 Suro. Konyol memang. Tapi saat itu kami hanya ingin merasakan sensasi beda, seperti kata Arga. Dia bilang, pendakian malam 1 Suro itu punya aura. Kalau kita kuat mental, bisa jadi pengalaman paling mistis dalam hidup. Kami bertiga memang sudah sering naik gunung, tapi belum pernah sekalipun di malam yang dianggap paling angker dalam tradisi Jawa. Kami tiba di base camp sekitar pukul 3 sore. Langit mendung. Kabut mulai turun tipis. Suasana desa Selo terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada keramaian pendaki. Beberapa warung tutup lebih awal. Bahkan tukang ojek yang biasanya ramai mendekati jalur pendakian pun sudah tak terlihat. Kami menuju ke rumah Pak Mardi, pemilik base camp tempat kami biasa menitipkan motor dan logistik. Saat melihat kami, wajah Pak Mardi langsung berubah kaku. Loh, kalian mau naik sekarang? Tanyanya sambil melirik jam tangannya. Iya, Pak. Cuma sampai Pasar Bubrah. Besok pagi turun lagi. Jawab Arga santai. Tapi Pak Mardi tak membalas senyum itu. Ia hanya menggeleng pelan. Nak, malam ini malam 1 Suro. Gunung itu bukan cuma soal jalur dan fisik. Kadang ada yang gak bisa dijelaskan. Kami saling pandang. Danu sempat ragu. Tapi Arga tetap pada pendiriannya. Ia bahkan mencoba meyakinkan Pak Mardi bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi sebelum kami naik, Pak Mardi berkata lirih. Kalau sampai ada yang manggil dari semak, jangan noleh. Kalau dengar suara-suara aneh, pura-pura nggak dengar. Dan jangan pernah tinggalkan teman. Malam itu, kami menginap dulu di base camp untuk berangkat subuh keesokan harinya. Tapi malam itu bukan malam biasa. Aku ingat jelas mimpiku. Aku berada di jalur pendakian, sendirian. Kabut tebal mengurungku. Tiba-tiba, muncul sosok hitam besar, tinggi seperti pohon pinus. Wajahnya tak terlihat, hanya bayangan. Ia berdiri jauh, lalu perlahan mendekat. Saat jaraknya tinggal 1 langkah dariku, aku tersentak bangun, keringat dingin membasahi tubuhku. Ternyata Danu juga mengalami mimpi serupa. Ia bahkan sampai tidur di depan TV base camp karena takut kembali tertidur. Arga tertawa saat kami ceritakan, tapi ia mengaku juga bermimpi aneh. Katanya, ia melihat 3 pocong berbaris di jalur pendakian, menghalangi jalannya ke puncak. Kami mulai bertanya-tanya, apakah ini kebetulan atau memang ada sesuatu yang ingin menghentikan kami? Saat subuh tiba, hawa dingin menusuk tulang. Namun langit terlihat cerah. Arga tetap optimis. Mimpi cuma mimpi. Kita naik santai aja. Niatnya baik. Tapi entah kenapa, langkah kaki kami pagi itu terasa berat. Jalan setapak yang biasanya ramai, kali ini kosong. Bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. Beberapa kali kami menemukan bunga 7 rupa di batu-batu besar sepanjang jalur. Bukan hal biasa. Dan tiap kali aku memalingkan wajah ke belakang, aku merasa seperti ada yang mengintai dari balik pohon. Kami belum tahu bahwa malam 1 Suro bukan malam untuk menantang, tapi malam untuk bersikap tunduk. Karena di gunung, kita bukan makhluk yang paling berkuasa. Dan pendakian ini akan jadi malam paling menyeramkan dalam hidup kami. Kami terus berjalan dalam kabut yang semakin tebal. Langkah kaki menjadi ragu-ragu, karena jalur yang kami lewati tak lagi kami kenali. Tanahnya basah, lembek, dan licin. Suara ranting patah sesekali terdengar, tapi kami tidak tahu dari mana datangnya. Yang jelas, kami tidak berani berhenti. Suara nyanyian itu, yang terus menggema dengan lirik-lirik asing, membuat kami seperti sedang dikejar sesuatu yang tak kasat mata. Sekitar 30 menit kami berjalan dalam kabut, hingga tiba-tiba,
Kabut membuka sedikit di depan kami, memperlihatkan sebuah lahan terbuka. Tanahnya kering, dan di tengahnya berdiri sebuah tenda kuno yang terlihat sangat usang. Tenda itu bukan seperti tenda pendaki zaman sekarang. Warnanya coklat kusam, kainnya seperti karung goni, dan tiangnya dari kayu bengkok yang diikat tali rotan. Meski tampak bobrok, tenda itu berdiri kokoh, seolah sudah bertahun-tahun tertancap di sana. Kami berhenti, saling tatap. Jangan-jangan ini tenda yang tadi kita lihat, bisik Arga pelan. Enggak mungkin. Tadi tenda warnanya abu-abu, ini coklat. Sahutku. Tapi bisa jadi tempatnya sama, kata Danu. Langit masih terang, tapi suasananya seperti senja. Cahaya surya yang semestinya menerobos pepohonan kini lenyap, tergantikan semburat jingga pucat yang menyinari lahan itu. Dan angin, yang semula diam, berembus pelan membawa aroma yang membuat perut kami mual. Bau bangkai dan dupa terbakar. Kami tak ingin mendekat, tapi tubuh kami seperti ditarik ke arah tenda itu. Semakin kami coba melangkah menjauh, jalur di belakang berubah menjadi dinding akar dan semak-semak tebal. Jalur pendakian lenyap begitu saja. Kami terperangkap di sini. Dengan terpaksa, kami mendekati tenda. Begitu dekat, kami melihat jejak kaki di sekeliling tenda, bukan hanya satu atau dua, tapi puluhan. Namun, bentuknya aneh. Sebagian besar jejak itu tidak beraturan. Ada yang menyerupai kaki manusia, tapi hanya 3 jari. Ada juga jejak seperti telapak tangan, lengkap dengan kuku yang panjang tergores di tanah. Ketika Arga perlahan membuka pintu tenda itu, angin kencang tiba-tiba bertiup dari dalam. Angin itu dingin, menyengat, dan membawa suara. Suara berat seperti napas seseorang yang tengah tertidur. Tapi tidak ada siapa-siapa di dalam tenda. Isinya hanya sebuah kain kafan terbentang, yang di atasnya tergeletak benda-benda aneh. Segenggam rambut, potongan kuku, dan sepotong foto yang sudah hangus sebagian. Aku memberanikan diri melihat foto itu, dan langsung terpaku. Itu foto Arga. Masih lengkap dengan seragam SMA. Tapi matanya sudah dilubangi seperti dibakar rokok. Di bagian bawah foto, ada tulisan tangan dalam huruf Jawa halus, yang samar-samar bisa dibaca. Sing durung waktune muleh, ojok bali. Yang belum waktunya pulang, jangan kembali. Tiba-tiba Arga terdorong ke belakang, dan tenda itu menutup sendiri dengan keras. Seperti dihantam angin dari dalam. Danu berteriak dan menarik Arga menjauh. Tapi kami semua membeku saat mendengar suara dari dalam tenda. Suara yang menirukan suara Arga. Yoga. Dan, tolong aku. Aku masih di dalam. Padahal Arga sudah ada di sebelah kami. Kami berlari. Tak tahu kemana. Tapi kaki kami membawa ke arah hutan kembali. Saat kami berpaling, tenda itu sudah tidak ada. Hanya tanah lapang yang kosong. Seolah-olah semuanya tadi hanya ilusi. Tapi tangan Arga gemetar. Ia menunjukkan lehernya. Dan di sana, ada bekas ikatan tali kasar, seperti bekas dicekik. Kami tidak berani bicara sepanjang jalan. Sampai akhirnya, suara gamelan mulai terdengar dari kejauhan. Dentingannya halus, seperti datang dari bawah tanah. Tapi tiap langkah kami, suara itu semakin jelas dan semakin cepat. Seolah mengiringi kami menuju suatu tempat. Kami sadar. Kami tidak lagi berjalan di jalur pendakian biasa. Kami tersesat di dunia yang tak kasat mata. Dan malam satu suro baru saja dimulai. Kabut belum juga menghilang. Setelah kejadian tenda misterius itu, langkah kami semakin cepat. Tapi kemanapun kami bergerak, jalur tetap sama. Semak-semak lebat, pohon-pohon tinggi yang seolah berbisik, dan bayangan gelap yang terus menari di ujung mata. Jam tangan Danu menunjukkan pukul 2 siang. Tapi cahaya matahari nyaris tak terlihat. Semua terasa suram. Waktu seperti berhenti berjalan. Bahkan langkah kami terasa seperti berputar di tempat. Arga mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Ia terus menoleh ke belakang, seperti sedang melihat seseorang. Tapi saat kami menoleh, tidak ada apa-apa. Setiap kali ia membuka mulut, suaranya hanya lirih, bergetar. Dia masih ngikutin kita.
Siapa? Tanyaku. Yang dari tadi berdiri di belakang pohon. Hitam besar tinggi banget. Bisiknya. Aku dan Danu saling pandang. Kami tahu Arga bukan tipe orang yang mudah takut. Tapi kali ini, sorot matanya seperti orang yang habis melihat kematian. Kami memutuskan istirahat di bawah pohon cemara besar yang tumbuh miring. Tapi saat duduk, aku mencium bau amis menusuk, seperti bau darah yang mengering bercampur dengan kemenyan. Ketika aku tengok tanah di sebelahku, aku melihat sebuah tapak kaki raksasa, menancap dalam di tanah. Bentuknya seperti kaki manusia, tapi jari-jarinya panjang dan bengkok. Ukurannya lebih dari 2 kali kaki normal. Danu mendekat. Lo juga lihat. Aku mengangguk. Tiba-tiba angin berhenti. Hutan menjadi sunyi total. Tak ada suara dedaunan. Tak ada cicak. Tak ada jangkrik. Dan dari antara kabut yang menggantung di jalur depan, sosok itu muncul. Bayangan tinggi besar. Tubuhnya hitam seperti arang. Posturnya kurus tapi menjulang. Kepalanya hampir menyentuh dahan pohon. Ia tak memiliki wajah. Hanya cekungan gelap di tempat wajah seharusnya berada. Tangannya panjang. Nyaris menyentuh tanah. Tapi yang membuat darahku membeku. Ia tidak berjalan, melainkan melayang perlahan. Kami bertiga berdiri membeku. Sosok itu berhenti hanya 5 meter dari kami. Tak bergerak. Tak bicara. Tapi entah kenapa, tubuh kami tak bisa berbalik. Seperti ditarik paksa untuk menatapnya. Danu berusaha membaca doa dalam hati. Tapi mulutnya tidak bisa mengeluarkan suara. Arga, yang sejak tadi gemetar, tiba-tiba maju 1 langkah dan bergumam lirih. Dia. Manggil aku. Aku menarik Arga sekuat tenaga. Tapi tubuhnya seperti berat, kaku, dan dingin. Ia hanya menatap lurus ke arah sosok itu yang kini mengangkat tangannya, dan menunjuk langsung ke wajah Arga. Lalu, dari langit yang kelam, terdengar jeritan panjang, seperti suara ribuan orang menangis bersamaan. Dalam sekejap, kami kembali bisa bergerak. Kami langsung lari, tanpa arah. Tapi kami tak peduli. Yang penting menjauh dari sosok itu. Kami menuruni lereng kecil, hingga akhirnya tiba di sebuah dataran rendah yang asing. Di sana, kami mendapati sebuah batu nisan kecil berdiri sendiri. Tidak ada kuburan lain di sekitarnya. Hanya satu batu tua, dengan ukiran nama yang membuat tubuhku limbung. Arga Pratama, 2002-2023. Aku menatap Arga. Wajahnya pucat. Ia terduduk diam di depan batu itu. Tangannya gemetar. Bibirnya bergerak tanpa suara. Lalu ia bangkit dan berkata lirih, "Gue udah pernah mati di sini." Kami tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Tapi sebelum kami sempat menariknya, terdengar suara langkah kaki, berat dan lambat, mendekat dari balik kabut. Langkah itu adalah milik sosok hitam tadi. Kami tak sempat tunggu lagi. Kali ini, kami tarik Arga dan berlari sekuat tenaga. Suara langkah itu semakin cepat. Pohon-pohon bergoyang. Tanah di sekitar mulai bergetar. Sampai akhirnya, kami menemukan kembali jalur pendakian. Tapi jalur itu tidak lagi sama. Papan penunjuk arah yang biasanya bertuliskan, jalur resmi Gunung Merapi, kini berubah menjadi aksara Jawa kuno, dan di bawahnya tertulis, batas antara dunia. Kami sadar ini belum berakhir. Dan apapun yang mengikuti kami, belum selesai menagih. Kami berlari sejauh mungkin, menerobos kabut, semak, dan jalur penuh akar. Nafas terengah, kaki seperti terbakar. Tapi langkah kami tak berhenti. Di belakang kami, di ujung kabut, masih terdengar derap langkah berat dan sesekali, suara napas kasar seperti binatang. Kami tidak tahu berapa lama kami lari. Tapi akhirnya, kami tiba di sebuah area datar yang sedikit terbuka. Mungkin sudah dekat pasar Bubrah, pikirku. Kami putuskan berhenti sejenak di balik batu besar untuk menyusun napas. Langit mulai gelap. Tapi bukan gelap karena malam. Gelap karena kabut berubah pekat seperti asap. Danu segera mengeluarkan headlamp. Tapi cahayanya hanya menembus 1 meter ke depan. Arga duduk paling ujung,
membelakangi kami. Ia diam saja, punggungnya gemetar, seperti menahan sesuatu. "Ga, lo nggak apa-apa?" tanya Danu sambil mendekat. Arga tidak menjawab. Ia justru mengeluarkan kantong plastik dari tasnya dan mulai membakar dupa kecil yang ia bawa dari base camp. Kami kaget. Arga memang suka bawa barang-barang mistis. Tapi kali ini, dia seperti orang lain. "Gue harus kasih izin," katanya pelan. "Dia nggak bakal berhenti kalau gue nggak izinin." "Siapa?" bentakku. Panik. Arga menoleh ke arah kami. Dan untuk pertama kalinya, mata kirinya berdarah. Tapi bukan luka, darah itu menetes dari sudut matanya seperti air mata. Ia tersenyum kecil. Tapi bukan senyum Arga yang kami kenal. Itu senyum kosong, senyum milik seseorang yang telah menyerah. Dan saat aku mau menariknya, angin besar tiba-tiba berhembus dari arah belakang. Kabut terbuka sesaat, dan kami semua melihatnya. Sosok hitam itu berdiri tepat di belakang Arga. Lebih tinggi, lebih nyata, lebih dekat. Tangannya kini seperti bercabang, menjulur ke sisi Arga, seolah siap memeluk atau mencengkeram. Aku berteriak dan menubruk Arga. Tapi saat itu juga, tubuhnya terasa ringan dan lepas. Kami berdua jatuh. Tapi saat mataku terbuka, Arga sudah tidak ada. Tidak di tanah, tidak di balik batu, tidak dimanapun. Hanya bekas lutut di tanah. Dan kain kafan kecil yang terlipat rapi di tempat dia duduk tadi. Danu berdiri kaku. Wajahnya pucat. Suara tercekat. "Yoga, dia beneran diambil." Kami cari ke segala arah. Menyorotkan lampu. Berteriak sekeras mungkin. Tapi tak ada jejak. Tak ada suara. Hutan kembali sunyi. Dan lebih mencekam dari sebelumnya. Di saat kami hampir menyerah, suara gamelan itu kembali terdengar. Tapi kini lebih cepat, lebih riuh. Seperti iringan kirap kematian. Suara gong menggema. Suara sinden terdengar seperti menangis. Kami pun kembali melihat ke arah semak-semak. Dan di sanalah, untuk sepersekian detik, kami melihat Arga berdiri di antara kabut. Tapi tubuhnya diam, pucat, dan matanya kosong. Di belakangnya sosok hitam berdiri tegak. Seperti bayangan yang melekat di punggungnya. Aku refleks berlari ke arah mereka. Tapi Danu menarikku. "Bukan Arga itu. Bukan dia lagi." Aku menangis. Lututku lemas. Kami hanya bisa duduk, dikelilingi kabut yang makin padat. Dan saat malam turun sepenuhnya, kami memutuskan mendirikan tenda di tempat itu. Kami terlalu takut untuk bergerak lebih jauh. GPS tak berfungsi. Kompas berputar-putar sendiri. Tidak ada sinyal. Dunia luar seperti telah terputus. Malam itu adalah malam tergelap dalam hidupku. Danu terjaga semalaman. Aku terlelap sejenak. Namun saat tidur, aku bermimpi berdiri di depan batu nisan kecil. Tertulis namaku. Lalu suara Arga terdengar di belakangku. Pelan, getir. "Besok giliranmu." Aku terbangun sambil menjerit. Keringat dingin membanjir. Danu memelukku dengan gemetar. "Lo mimpi juga?" Aku hanya bisa mengangguk. Dan dari luar tenda, suara langkah berat itu kembali terdengar. Pelan, teratur, mendekat, seperti menunggu. Pagi datang tanpa suara. Tidak ada ayam hutan, tidak ada suara angin, tidak ada sinar mentari menembus tenda kami. Hanya semburat cahaya abu-abu pucat yang menyusup pelan dari sela-sela kain tenda. Aku membuka mata dengan kepala berat dan dada sesak, masih dengan bayangan mimpi buruk semalam. Arga berdiri di belakangku, tersenyum dengan mata bolong dan kulit membiru. Danu masih duduk bersandar di pojok tenda, memeluk lutut. Matanya merah, tidak tidur semalam. Ia hanya menatap keluar. Kosong. "Jam berapa sekarang?" tanyaku, suara serak. Danu menatap jam tangannya, lalu menunjukkan layarnya padaku. Pukul 00. Jamnya rusak. Tak bergerak. Kami pun keluar dari tenda. Dan saat itu kami sadar, tempat ini bukan lagi tempat kami semalam. Tanahnya lebih kering. Padahal semalam lembab. Pepohonan berubah bentuk. Daunnya gelap seperti terbakar.
Batangnya bengkok ke arah yang sama, seolah tertarik oleh sesuatu di tengah hutan. Kabut masih ada, namun kini menggantung di atas kepala, seperti atap. Bahkan suara kami sendiri terdengar aneh, bergema 2 kali, seperti dibisikkan kembali oleh sesuatu yang tak terlihat. Kami sepakat untuk turun, mencari jalan kembali ke pos awal. Tapi jalur yang kami temukan, bukan jalur yang kami kenal. Papan penunjuk yang biasanya ada, semua hilang. Tumbuhan merambat menutup seluruh jalan, seolah menyembunyikan satu-satunya arah keluar. Aku mencoba membuka GPS di HP, tapi yang muncul hanya layar hitam dengan 1 garis teks. Bukan waktumu untuk kembali. Kami panik. Danu mulai merapal doa keras-keras, campur aduk antara ayat suci dan sumpah serapah. Tapi hutan tetap diam. Bahkan angin tidak bergerak. Beberapa langkah ke depan, kami menemukan sesuatu yang menghentikan langkah kami. Sebuah batu nisan. Lagi. Tapi kali ini bukan 1. Ada 3. Berjejer lurus. Dengan nama yang tidak asing. Arga Pratama. Yoga Maulana. Danu Setiawan. Aku hampir muntah melihatnya. Tulisan di nisan itu baru, masih basah, seperti baru diukir. Tapi tanggal kematiannya sama semua. 1 Suro 2023. Ini enggak mungkin. Aku menjerit. Tapi Danu hanya berdiri terpaku. Matanya membesar. Lalu ia menunjuk ke belakang kami. Aku menoleh, dan tubuhku langsung lemas. Tenda kami sudah terbakar. Asap tipis mengepul dari bekas lokasi perkemahan kami. Tapi tidak ada api. Hanya rangka tenda meleleh dan jejak kaki berjejer keluar dari bekas api, menuju ke arah kami berdiri. Kami berlari. Tapi jalur berubah lagi. Tanah menjadi berwarna merah kehitaman, seperti dibakar. Di kanan kiri, pohon-pohon berubah menjadi arang. Tapi tidak rubuh. Mereka berdiri, seperti saksi bisu dari sesuatu yang sudah lama terjadi. Dan dari kejauhan, kami melihat bangunan. Sebuah kamp pendaki, lengkap dengan papan kayu yang bertuliskan, Base Camp Selo. Kami histeris, menangis, berlari menuju bangunan itu. Tapi semakin kami dekat, semakin aneh wujudnya. Bangunannya lapuk, kusam, dan kosong. Terlihat seperti bangunan yang telah ditinggalkan puluhan tahun. Kami masuk, berteriak memanggil orang. Tapi hanya gema suara kami sendiri yang terdengar. Hingga tiba-tiba terdengar suara sepatu menyentuh lantai kayu dari arah dalam. Lalu seseorang muncul dari balik bayangan. Pak Mardi. Tapi wajahnya lebih tua. Sangat tua. Matanya kosong. Dan bibirnya bergerak lambat. Kenapa kalian kembali? Aku ingin menjawab, tapi tubuhku seperti dikunci. Danu mencoba mendekat, tapi Pak Mardi melangkah mundur dan menghilang begitu saja ke balik dinding kayu. Lalu seluruh ruangan bergetar. Papan-papan tembok mulai retak. Meja dan kursi pecah. Suara-suara, tangisan, jeritan, dan tawa cekikikan menggema dari luar. Dan dari balik jendela pecah, kami melihat sekelompok pendaki tanpa wajah berdiri menatap ke arah kami. Mereka semua mengenakan jaket dengan logo yang sama seperti milik kami. Dan satu di antaranya mengenakan jaket merah. Jaket milik Arga. Malam 1 Suro belum selesai. Dan kami belum diizinkan kembali ke dunia manusia. Kami berdua terdiam di tengah bangunan base camp tua yang seolah membusuk di depan mata. Danu mencengkram lengan bajuku kuat-kuat. Napasnya pendek-pendek. Di luar, suara tawa dan bisikan terus mengitari bangunan. Seolah ada puluhan makhluk tak kasat mata yang mengepung kami dari balik bayangan kabut. Aku memejamkan mata, berdoa dalam hati, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi doaku tak dijawab. Karena beberapa menit kemudian, dari arah tangga kayu yang menuju loteng, terdengar suara langkah berat. Lalu muncullah seorang pria tua. Rambutnya gondrong beruban, wajahnya penuh kerutan, dan tubuhnya kurus seperti tinggal tulang. Tapi matanya masih menyala. Tatapannya tajam, namun bukan tatapan manusia yang normal. Tatapannya seperti seseorang yang telah menatap terlalu dalam ke dalam kegelapan.
Dia mengenakan jaket pendaki model lama, dengan tambalan robek di lengan kiri bertuliskan, Mapala Wijaya, 84. Kami terpaku. Pria itu menatap kami lama, lalu menghela napas berat dan berkata pelan. Akhirnya, ada yang berhasil sampai sini lagi. Aku dan Danu tak menjawab. Kami hanya memandangi pria itu dalam ketakutan. Ia berjalan perlahan, duduk di bangku kayu tua yang mengerang saat diduduki. Lalu ia membuka mulut dengan suara serak dan datar. Namaku Raka. Aku hilang di Gunung Merapi. Malam 1 Suro. Tahun 1984. Jantungku berhenti sejenak. Sejak malam itu, aku tidak pernah benar-benar mati, tapi juga tidak pernah benar-benar hidup. Aku terjebak di tempat ini, bersama mereka yang tidak sempat pulang. Suasana menjadi dingin. Danu mulai gemetar. Kalian sudah melanggar batas. Lanjutnya, malam 1 Suro bukan malam untuk mendaki. Itu malam ketika pintu antara dunia dibuka selebar-lebarnya. Kalian menantang aturan, dan sekarang salah satu dari kalian harus jadi penyeimbang. Aku menelan ludah. Apa maksudnya penyeimbang? Pak Raka menatap kami lekat-lekat. Tumbal. Tiba-tiba, pintu base camp terbuka dengan suara keras. Angin dingin menerobos masuk. Di ambang pintu, berdiri Arga. Tapi tubuhnya lebih pucat, matanya kosong, dan senyumnya aneh. Dia tidak berjalan, melainkan seperti melayang sedikit di atas tanah. Aku dan Danu mundur. Tapi Pak Raka hanya berdiri dan menatap Arga lama, lalu berkata dengan suara parau. Dia sudah milik mereka. Tapi kalian belum. Arga mengangkat tangannya perlahan, dan dari telapak tangannya, keluar darah hitam yang menetes ke lantai kayu. Darah itu bukan menetes biasa, melainkan membentuk tulisan di lantai. Gantikan aku. Salah satu harus tinggal. Danu menjerit. Ia berlari keluar base camp. Aku mengikuti. Tapi suara Arga menggelegar di belakang kami. Bukan dari mulutnya, tapi dari langit. Kalian tidak bisa lari. Kami berlari sekuat tenaga menyusuri hutan. Tapi jalur berubah. Pohon-pohon menutup jalan. Tanah bergeser, seperti memaksa kami kembali ke tempat asal. Tapi entah bagaimana, kami menabrak sesuatu, sebuah jembatan kayu yang entah dari mana muncul. Di ujung jembatan itu, berdiri Pak Raka. Ia menunjuk kami. Hanya satu yang boleh lewat. Yang lain harus tinggal bersama kami. Aku dan Danu berhenti. Terengah. Pandanganku kabur oleh air mata. Aku menatap Danu. Ia menatapku. Tak ada yang sanggup berkata apa-apa. Tapi kami tahu, waktu kami habis. Sesuatu dari belakang sudah mulai mendekat. Langkah berat. Nafas mengerang. Kabut menebal. Danu menggenggam tanganku. Lalu tersenyum lirih. Gue udah capek. Yo, lo harus keluar. Lo yang kuat. Aku menggeleng. Jangan gitu. Kita bareng-bareng. Kita pasti bisa keluar. Tapi saat aku menariknya, Danu mendorongku keras ke arah jembatan. Lari! Aku terjatuh dan meluncur di lantai jembatan kayu, menoleh ke belakang, dan melihat Danu ditarik masuk ke dalam kabut, diselimuti bayangan hitam yang membungkus tubuhnya. Suara terakhir yang kudengar adalah teriakannya. Jangan balik! Lalu semuanya gelap. Ketika aku membuka mata, aku sudah berada di bawah kaki gunung. Pagi hari, badanku penuh lumpur dan luka gores. Beberapa orang warga dan petugas SAR berdiri menatapku kaget. Mereka bilang aku hilang 3 hari dan ditemukan di tepi hutan. Tapi aku tahu, itu belum selesai. Karena saat aku tidur malam itu di rumah sakit, aku bermimpi. Danu berdiri di balik pohon, mengenakan jaket sobek, dan berkata lirih. Gue masih di sini. Yo, jangan lupa kami. Dan dari kejauhan, Arga tersenyum. Mata hitamnya menatap langsung ke jiwaku. 3 hari setelah aku ditemukan di kaki Gunung Merapi, tubuhku masih lemas. Tapi yang membuatku tak bisa tidur bukan rasa sakit, melainkan bayangan Danu dan Arga yang terus muncul di mimpiku. Mereka tidak bicara, hanya menatapku dari kejauhan,
dengan mata kosong dan tubuh dipenuhi abu. Setiap malam, aku seperti ditarik kembali ke gunung itu. Suara gamelan lirih, bau dupa terbakar, dan kabut yang menggantung rendah selalu hadir saat mataku mulai terpejam. Bahkan ketika terjaga, terkadang aku mencium bau anyir darah di dalam kamar rumah sakit. Seseorang dari warga sekitar, seorang pria tua berjubah putih bernama Mbah Sastro, datang menemuiku di malam keempat. Ia tidak menatap mataku saat bicara, tapi suaranya dalam dan tenang. Kamu belum sepenuhnya kembali. Aku menahan napas. Malam satu suro adalah waktu ketika batas antara dunia manusia dan dunia lelembut diangkat. Saat kamu nekat mendaki, kamu masuk ke wilayah yang sedang dibuka. Dan kamu menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Lalu ia mengeluarkan sebuah bungkusan kain hitam dan menyerahkannya padaku. Isinya, sehelai rambut panjang, sejumput tanah merah, dan segumpal abu. Temanmu, Danu, belum pergi sepenuhnya. Tapi arwahnya sudah ditahan oleh sosok penjaga gunung. Kalau kamu ingin melepaskannya, kamu harus ikut ke atas. Malam ini, karena pintunya masih terbuka, sebelum ditutup pada puncak malam ketujuh. Jiwaku berontak. Tapi hatiku tahu ini satu-satunya kesempatan. Tanpa banyak bicara, malam itu aku kembali naik bersama Mbah Sastro dan 2 orang pembantunya. Kami tak pakai jalur pendaki biasa. Kami masuk lewat jalur sunyi di sisi hutan yang bahkan tidak dikenal oleh para pecinta alam. Jalur yang hanya dipakai para dukun gunung dan penunggu leluhur. Kami berjalan dalam senyap. Angin mati. Alam seperti sedang menahan napas. Sekitar pukul 2 dini hari, kami sampai di sebuah petilasan tua. Di sana, Mbah Sastro segera membuka bungkusan ritual, bunga 7 rupa, kemenyan, telur ayam kampung, dan segelas air yang katanya diambil dari sendang gaib di lereng selatan Merapi. Jangan banyak bicara, katanya padaku. Apapun yang kamu lihat nanti, jangan menyela, jangan lari, dan jangan pernah menoleh ke suara yang memanggil namamu. Ritual dimulai. Mbah Sastro duduk bersila, membakar kemenyan, dan membaca mantra berbahasa Jawa kuno yang tak ku mengerti. Tapi saat itu juga, kabut turun dari atas seperti air bah, menyapu petilasan. Lilin mati. Langit berubah merah. Lalu, satu persatu, sosok mulai bermunculan dari balik kabut. Mereka tak berjalan, hanya melayang. Wajahnya kabur. Tapi tubuhnya dipenuhi luka dan bekas terbakar. Ada yang membawa keranda. Ada yang menggenggam kepala sendiri. Ada pula yang hanya berdiri sambil menangis tanpa suara. Dan di antara mereka, aku melihat Arga. Ia berdiri paling depan. Tubuhnya kini hampir tembus pandang. Ia menunjuk ke arah belakangku. Aku tahu, aku tidak boleh menoleh. Tapi suara itu datang juga. Yoga. Kamu tega ninggalin aku. Itu suara Danu. Jus. Dekat. Persis seperti sebelum ia ditelan kabut di jembatan itu. Tanganku gemetar. Jantungku berdegup kencang. Yoga, tolong gue. Air mata mulai mengalir. Tapi aku hanya bisa menunduk. Mbah Sastro tetap membaca mantra dengan suara keras. Semakin cepat dan keras. Lalu semuanya meledak. Jeritan menggema dari segala arah. Petilasan bergetar. Pohon-pohon seperti merunduk. Dan dari tengah kabut sosok raksasa muncul. Tinggi menjulang, hitam pekat, dengan puluhan tangan menjulur dari dadanya. Wajahnya kosong, hanya rongga hitam, dengan 2 mata menyala merah. Ia mengangkat satu tangan, dan menunjuk langsung ke arahku. Mbah Sastro berdiri. Suaranya menggema seperti petir. Kembalikan yang bukan milikmu. Anak ini masih diberi waktu. Sosok itu meraung. Langit bergemuruh. Lalu, satu bayangan keluar dari dalam tubuh makhluk itu. Bayangan Danu. Dan terlempar ke tanah seperti boneka. Aku menjerit. Ingin menolong. Tapi Mbah Sastro memegang pundakku kuat. Jangan. Dia akan kembali sendiri jika diterima. Danu merangkak pelan ke arah kami. Tubuhnya gemetar. Ia menangis. Bibirnya berdarah.
Matanya kosong. Tapi ia berjalan ke arahku. Saat tangannya menyentuh tanganku, semuanya hilang. Kabut lenyap. Langit terang. Hutan menjadi hening. Dan aku terbangun kembali di kaki gunung, sendirian. Tapi kali ini, Danu tertidur di sampingku. Nafasnya berat, tapi masih hidup. Namun aku tahu, Arga tidak kembali. Ia memilih bertahan. Entah karena ia memang telah dipanggil, atau memang dari awal, bukan manusia biasa lagi. Pagi itu, aku dan Danu terbangun di kaki Gunung Merapi. Tubuh kami lemas, kotor, dan penuh goresan. Namun saat Danu sadar dan duduk perlahan, aku langsung memeluknya. Air mataku jatuh seketika. Ia masih hidup. Ia kembali. Tapi di balik kebahagiaan itu, ada satu kehampaan besar. Arga tidak kembali. Setelah dibantu warga setempat dan tim SAR, kami dibawa ke pos jaga untuk dimintai keterangan. Tapi apa yang bisa kami katakan? Bahwa kami ditarik ke dunia lain? Bahwa kami melihat makhluk bayangan dan wajah-wajah yang telah mati? Semua terdengar seperti omong kosong. Sore harinya, saat kami diperbolehkan beristirahat di base camp, seorang pendaki yang baru turun membawa kabar tak terduga. Ia menemukan tas Arga tergantung di sebuah pohon tak jauh dari jalur lama yang konon sudah ditutup sejak 10 tahun lalu. Kami pun pergi ke sana bersama beberapa orang. Dan benar, di balik rimbun ilalang dan semak yang anehnya tidak kami lewati saat naik, tas itu tergantung begitu saja. Kering, tak berdebu, seperti baru digantung beberapa jam lalu. Di dalamnya masih lengkap, jas hujan, kompas, logistik dan sebuah buku catatan kecil berwarna hitam. Kami membukanya dengan gemetar. Di halaman depan hanya tertulis satu kalimat. Kalau kalian baca ini, berarti aku gagal. Arga. Tubuhku bergetar. Kami mulai membaca halaman demi halaman. Dan perlahan, rahasia gelap Arga mulai terungkap. Ia rupanya sudah meneliti jalur terlarang Merapi sejak 2 tahun lalu. Ia sering mengunjungi kakek-kakek di lereng gunung, mengumpulkan cerita tentang pendaki yang hilang, tenda kosong, dan suara sinden malam hari. Ada satu entry yang sangat mengganggu. Ditulis hanya beberapa bulan sebelum pendakian kami. Aku menemukan fakta aneh. Sejak 1990, setiap malam satu suro, selalu ada satu pendaki yang hilang, dan mereka semua ternyata punya hubungan darah dengan satu nama, Kartowaseso. Seorang kuncen tua yang menghilang saat ritual di lereng timur Merapi tahun 1984. Dan setelah aku cek, Kartowaseso adalah kakek dari ibuku. Aku dan Danu saling pandang. Napas kami tercekat. Arga adalah cucu dari seorang kuncen yang hilang dalam ritual gaib. Lalu, di lembar terakhir buku catatan itu, hanya ada satu kalimat besar, ditulis dengan tinta yang berbeda. Kalau malam satu suro aku tak kembali, jangan pernah cari aku. Aku bukan lagi milik dunia ini. Kami menutup buku itu dengan tangan gemetar. Entah sejak kapan, kabut tipis kembali turun dari atas gunung. Padahal ini sore yang cerah. Langit tetap biru, tapi di arah puncak, terlihat semburat merah. Seperti matahari terbit yang salah waktu. Malam itu, Danu tidur lebih cepat. Tapi aku tidak bisa. Aku duduk di halaman base camp. Sendiri. Menatap ke arah jalur pendakian yang sunyi. Lalu, angin bertiup pelan. Sangat dingin. Dan aku mendengar suara gamelan kecil. Samar. Seperti dari kejauhan. Nada tembangnya lirih menyayat. Aku tahu suara itu. Suara yang membayangi kami sejak hari pertama. Lalu aku melihatnya. Di antara pepohonan, sosok Arga berdiri. Masih mengenakan jaket gunungnya. Masih tersenyum. Tapi tubuhnya lebih samar. Lebih pucat. Ia hanya menatapku. Lalu mengangguk pelan. Aku ingin berdiri. Ingin memanggilnya. Tapi tubuhku membeku. Lalu ia perlahan mengangkat tangan. Dan mengacungkan jempol. Gerakan yang biasa ia lakukan setiap kali kami berhasil menaklukkan puncak bersama. Dan dalam kabut, ia perlahan menghilang. Aku tidak menangis. Karena aku tahu, Arga memilih bertahan di sana. Mungkin untuk menggantikan sesuatu.
Mungkin untuk menyimpan rahasia yang tidak boleh keluar. Atau mungkin untuk menjaga agar tidak ada lagi yang nekat seperti kami. Sudah 2 minggu sejak kami turun dari Gunung Merapi. Tapi malam-malamku tak pernah kembali tenang. Kabut tipis masih sesekali terlihat menyelimuti jendela kamarku, meski tak ada hujan. Dan gamelan, yang seharusnya hanya terdengar di pentas wayang atau pernikahan adat, sesekali masih terdengar bahkan di tengah malam, jauh dari manapun. Sejak kejadian itu, aku mulai membaca dan mencari lebih dalam tentang mitos Merapi, khususnya ritual malam satu suro. Banyak sumber yang kabur dan ditutupi, namun semua mengarah ke satu nama, gunung sebagai gerbang dunia. Menurut kisah para leluhur Jawa kuno, setiap puncak gunung memiliki penjaga gerbang, makhluk purba yang tidak bisa mati, ditugaskan untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib. Mereka hanya aktif pada waktu-waktu tertentu, dan malam satu suro adalah saat kekuatan mereka paling kuat. Penjaga itu memiliki tugas menyeimbangkan jumlah jiwa. Setiap manusia yang masuk tanpa izin pada malam terbuka akan diperhitungkan. Jika satu masuk, satu harus tinggal. Jika lebih dari satu, maka harus ada yang mengalah. Dan jika tidak ada yang rela, maka mereka akan diambil paksa. Sosok hitam yang kami lihat bukan sekadar makhluk gaib biasa. Ia adalah wujud ratu penjaga jalur timur Merapi, disebut dalam beberapa naskah kuno sebagai Sang Mantra Segoro Asu, bayangan yang memutus arah. Makhluk ini tidak bisa dibunuh, tidak bisa ditolak, dan tidak bisa disembuhkan dengan doa. Ia hanya bisa dihindari dengan patuh pada batas. Dan Arga, cucu dari Kartowaseso, kuncen yang hilang dalam ritual puluhan tahun lalu, mungkin bukan datang untuk mendaki, tapi datang untuk menggenapi takdir keluarganya. Dari buku catatannya yang sempat kubaca ulang, ada satu halaman yang sebelumnya tak kuperhatikan. Ditulis dengan tinta merah, hanya satu kalimat. Kami yang berdarah penjaga, akan selalu dipanggil kembali. Aku menangis membacanya. Arga tidak pernah bilang. Ia tahu. Ia sudah tahu sejak awal. Tapi tetap mengajak kami. Mungkin ia butuh saksi. Mungkin ia butuh pengganti. Atau mungkin ia tidak ingin mati sendirian. Beberapa hari lalu, aku dan Danu kembali ke base camp, bukan untuk mendaki, tapi untuk mengantarkan buku catatan Arga pada Mbah Sastro, sosok yang menyelamatkan kami waktu itu. Saat menerima buku itu, Mbah Sastro hanya tersenyum tipis. Sudah saatnya disimpan kembali di tempat asalnya, katanya, lalu membungkus buku itu dengan kain putih dan membawanya ke arah timur gunung. Ia tidak mengajak kami. Sebelum pergi, ia berkata pelan, tahun depan, saat satu suro tiba lagi, akan ada jiwa baru yang dipanggil. Tapi jika kalian masih menyimpan jejak kabut di hati kalian, gunung itu bisa menarik kalian kembali. Danu dan aku hanya terdiam. Dan malam ini, malam satu suro berikutnya, aku menulis ini dalam keadaan sadar bahwa aku mendengar suara itu lagi. Gamelan, lembut, teratur, jelas dari luar jendela. Aku berjalan ke cermin. Dan dalam bayangannya, aku melihat Arga berdiri di belakangku. Ia tidak senyum, tidak berkata, tapi matanya, yang kini berwarna hitam sepenuhnya, berbicara. Sudah waktunya. Aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa, tapi udara di kamarku mulai dingin. Kuku tanganku membiru. Dan dari pintu, aku mendengar suara langkah yang sama seperti di gunung itu. Berat, lambat, menyeret. Danu menghilang 2 hari lalu. Ponselnya mati. Jejaknya tidak ditemukan. Tapi aku tahu dia dijemput duluan. Dan aku tahu malam ini, giliranku.